Baiklah, kembali lagi di my channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Bukit Seguntang. Bukit Seguntang adalah sebuah bukit yang terdapat di tengah kota Palembang. Bukit ini merupakan bukit yang sangat indah atau sangat asri tempatnya. Dan bukit ini merupakan bukit yang sangat disucikan pada saat Kerajaan Sriwijaya. Di dalam bukit ini atau di atas bukit ini itu terdapat banyak makam-makam dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satunya ada makam Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, Putri Kembang Selako, dan lain-lain. Untuk menuju ke atas bukit, kita akan menaiki tangga, atau menuju ke makam, kita akan menaiki tangga terlebih dahulu. Pemandangan di sini sangat hijau dan asri. Jadi untuk Bukit Seguntang ini merupakan salah satu tujuan destinasi tempat wisata yang ada di Kota Palembang, yang biasa dikunjungi baik turis lokal maupun turis mancanegara. Di saat waktu tertentu, di Bukit Seguntang ini juga menjadi pusat keagamaan, yaitu agama Buddha yang biasa melakukan ritual di sini. Yang paling di antara makam-makam tersebut yang paling banyak dikenal orang yaitu Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, Panglima Bagus Sukuning, dan Panglima Tuan Junjungan. Nah, kita akan naik ke atas. Itu ada tugu atau papan nama-nama makam yang terdapat di sini. Ini pemandangan sangat indah, terus ada kicau-kicauan burungnya. Jadi Bukit Seguntang ini menjadi fakta atau bukti sejarah bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah ada di sini. Itu membuktikan dengan adanya makam-makam para petinggi Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu petunjuk untuk ke makamnya. Itu kita naik ke atas lagi. Jadi semenjak Covid 2019 dan 2020 dan 21 ini tempatnya kurang terawat atau kotor. Biasanya tempatnya ini sangat bersih. Kita lanjut lagi naik ke atas. Nah, itu untuk itu sudah terlihat untuk makam pertamanya, yaitu makam Panglima Tuan Junjungan. Hah?
santai. Kita akan naik lagi nanti ke atas itu. Jadi untuk di sini itu terdapat 7 makam. Makam yang sering dikunjungi oleh peziarah baik dari dalam kota, luar kota, dan mancanegara. Kita naik lagi ke atas. Kita jalan lagi ini untuk menuju makam yang pertama, yaitu makam Tuan Junjungan, Panglima Tuan Junjungan. Nah, itu ada nama-nama makam yang terdapat di Bukit Seguntang ini, ada 7 makam. Jadi untuk Bukit Seguntang ini selain menjadi tempat pemakaman para keturunan Kerajaan Sriwijaya, menurut catatan Bukit Seguntang sejak abad 7 telah menjadi tempat ibadah penganut agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya arca Buddha dengan tinggi mencapai 2,77 meter yang terbuat dari batu granit. Benda lain yang ditemukan di Bukit Seguntang adalah pecahan-pecahan tembikar dan keramik peninggalan dinasti Tang. Penemuan pecahan keramik dan tembikar di kawasan Bukit Seguntang juga membuktikan selain digunakan sebagai pusat kegiatan agama Buddha, juga dilakukan oleh para biksu dan sangha. Di pemukiman juga terdapat pemukiman warga. Nah, ini makam Tuan Junjungan, Panglima Tuan Junjungan. Ini makam Panglima Tuan Junjungan, salah satu keturunan Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu ada bacaannya Panglima Tuan Junjungan. Nah, Panglima Tuan Junjungan itu ada bacaannya. Ini mungkin sebelum diperbarui dulu tempat ini makamnya ada tertutup atau tidak terbuka seperti ini sebelum diperbarui.
Nah, inilah di sekitar makam. Ini komplek pemakamannya. Kita lanjut lagi ke makam berikutnya atau makam selanjutnya. Untuk di sini terdapat juru kunci atau petugas di Bukit Seguntang ini. Nah, ini komplek pemakaman utamanya. Nah, ini Raja Segentar Alam. Inilah yang paling terkenal atau makam yang paling terkenal di Bukit Seguntang, yaitu Raja Segentar Alam. Segentar Alam merupakan sosok yang dianggap perkasa keturunan Iskandar Zulkarnain. Jadi Segentar Alam dirinya merupakan pembawa petua yang berhasil membawa kemakmuran dan kejayaan bagi wilayahnya. Mana? Tidak ada. Duit uang kalau. Jadi di cerita Kerajaan Sriwijaya ini untuk itu. Raja Segentar Alam ini paling melegenda atau paling banyak ceritanya dan paling sakti. Iya, masih baik. Nah, di samping Raja Segentar Alam tadi juga terdapat Putri Rambut Selako. Terakhir kali ke sini itu masih tertutup. Putri Kembang Selako atau Putri Rambut masih dulu Selako. Di Pugar itu nah. Terakhir kali ke sini itu. Oke, dulu itu kan tempatnya tertutup itu setiap makamnya. Ini makamnya Putri Rambut Selako. Selain itu ada juga makam Pangeran Raja Batu Api. Jadi di sini terdapat 3 makam, yaitu makam Raja Segentar Alam, Putri Rambut Selako, dan Raja satunya tadi Pangeran Raja Batu Api. Nah, itu terdapat aqua dan kembang. Itu bagi masyarakat yang ingin ziarah itu bisa di sini. Jadi banyak masyarakat yang melakukan ziarah di sini. Baik dari masyarakat lokal atau luar provinsi, bahkan dari Malaysia banyak juga ke sini. Nah, ini makam Putri Rambut Selako tadi. Dan ini makam Pangeran Raja Batu Api tadi.
Nah, inilah ketiga makam tadi. Inilah di sekitaran atau di puncak bukitnya, di atas Bukit Seguntang. Banyak mitos yang menyatakan bahwa di bawah Bukit Seguntang ini masih terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang belum ditemukan. Sampai saat ini untuk di Bukit Seguntang ini masih ada ekspansi penelitian tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kita selanjutnya menuju makam selanjutnya. Ini makam selanjutnya. Nah, ini makam Panglima Bagus Karang dan Panglima Bagus Kuning. Nah, ini untuk Panglima Bagus Kuning ini, salah satu namanya itu diabadikan untuk daerah Pelaju. Yaitu daerah Bagus Kuning. Nah, inilah makam Panglima Bagus Kuning dan makam Panglima Bagus Karang. Dulu tempat makam-makam ini dulu tertutup atau ada dinding-dindingnya. Untuk saat ini setelah renovasi itu tidak ada lagi terdapat dinding-dindingnya. Jadi masyarakat bisa langsung melihat makam-makam yang terdapat di sini. Nah, itu banyak kembang-kembang atau sudah melakukan ziarah. Jadi banyak masyarakat yang melakukan ziarah di area pemakaman yang ada di Bukit Seguntang ini. Nah, inilah di atas Bukit Seguntang, itu sangat asri. Pemandangan sangat hijau. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke Putri Kembang Dadar. Nah, jadi sebenarnya untuk masyarakat Palembang yang paling famous atau paling terkenal yaitu salah satunya Raja Segentar Alam, Panglima Bagus Kuning, dan Putri Kembang Dadar. Kita akan menuju makam Putri Kembang Dadar. Yaitu makam Putri Kembang Dadar. Kita dapat melihat di seputaran atau di atas Bukit Seguntang. Inilah pemandangan di atas Bukit Seguntang. Pemandangannya. Tetapi di luar Bukit Seguntang ini sudah menjadi area pemukiman penduduk.
Nah, inilah makam Putri Kemang Dadar yang sangat terkenal di Palembang atau sekitarnya. Nah, ini. Jadi secara etimologi, nama Putri Kemang Dadar berasal dari 3 kata, yaitu putri yang dapat diartikan sebagai panggilan kehormatan bagi seorang perempuan. Sementara kembang dapat diartikan sebagai bunga, yaitu karunia alam yang gemari dan dikagumi banyak orang. Sedangkan dadar bermakna ujian. Jadi secara harfiah, Putri Kemang Dadar merupakan gelar yang dapat diartikan sebagai putri yang dimuliakan dan dikagumi karena mampu menahan ujian dan segala macam cobaan. Nah, inilah makam Putri Kemang Dadar. Dapat kita lihat makamnya. Yang perlu diingat untuk teman-teman yang teman-teman yang mau berkunjung ke Bukit Seguntang, itu dapat membawa obat nyamuk atau sejenis autan, karena di sini banyak terdapat nyamuk-nyamuk kecil-kecil. Oke, setelah dari makam Putri Kemang Dadar, kita lanjut lagi, kita keliling dulu atau explore dulu Bukit Seguntang. Kita lihat-lihat dulu di sekitaran makamnya. Nah, jadi untuk di dalam komplek pemakaman ini ada tempat jualan makanan dan minuman. Jadi ketika kita haus saat menaik tangga, di atasnya itu terdapat warga sekitar yang menjual makanan dan minuman. Oke, kita lihat-lihat dulu di seputaran Bukit Seguntang. Ya, kita melihat dulu. Nah, ini tempat spot untuk berfoto yang paling indah di Bukit Seguntang. Itu ada spot tangga-tangga dan di sampingnya ada miniatur atau relief bebatuan yang besar, seolah-olah bebatuan zaman Kerajaan Sriwijaya. Kita lihat itu pemandangannya sangat indah di depan sana. Nah, ini relief bebatuannya. Itu ada pondok-pondok untuk kita bersantai atau untuk istirahat ketika kita berkunjung ke Bukit Seguntang. Nah, ini relief bebatuannya. Dari bawah. Dari sini juga bagus. Hah? Dari sini. Iya, Pak. Ayo. Oke. Kita dapat lihat jadi untuk miniatur bebatuan ini menambah keindahan atau seolah-olah kita berada di
komplek yang sangat bersejarah atau komplek pemakaman atau tempat-tempat terdahulu. Kalau bawa sini lah. Hmm? Ini nggak bagus nih, dia ada HP dah. Iya. Bagus ya, karena foto saya bawa itu tadi. Iya kaget, santai. Biasanya di Bukit Seguntang ini banyak anak-anak. Iya. Apa ke sini? Iya. Biasanya di Bukit Seguntang ini banyak anak-anak sekolah berkunjung untuk mempelajari tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya yang berhubungan dengan Kerajaan Sriwijaya atau perkembangan agama Hindu dan Buddha di saat Kerajaan Sriwijaya yang ada di Kota Palembang. Nah, dapat kita lihat, jadi dari bawah sana mau naik ke atas itu lumayan menguras tenaga. Ya, kita turun dulu, kita jalan lagi ke bawah. Naik ke bawah, kita lihat dulu di sekitaran ini. Jadi ini spot yang relip-relip bebatuan ini menambah spotnya seolah-olah kita berada di zaman masa lampau atau zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, kita bisa lihat dari bawah untuk ke atasnya tadi tangganya. Kita turun lagi sampai ke bawah, di sana tempat parkir kendaraan di bawah sana. Kita lihat di sekitarannya, tempatnya sangat-sangat asri atau sejuk, banyak terdapat pepohonan. Jadi Bukit Seguntang ini suatu tempat yang dikeramatkan di Kota Palembang. Jadi untuk Bukit Seguntang itu menjadi tempat wisata baik edukasi maupun alam. Alam itu banyak terdapat pohonan, dan edukasi itu
banyak menceritakan tentang kejayaan kerajaan Sriwijaya di saat masa lampau. Nah, dapat kita lihat di seputarannya. Nah, itu banyak anak-anak sekolah yang melakukan outbound di Bukit Seguntang. Kita turun lagi. Demikianlah konten saya singkat tentang sejarah Bukit Seguntang. Untuk lain kali kita akan bahas lebih detail lagi tentang apa yang ada di sini, itu baik makamnya maupun sejarah adanya Bukit Seguntang ini. Untuk kemajuan channel saya, jangan lupa like, subscribe,